Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode dan teknik belajar menurut Al-Qabisi. Bahwa Al-Qabisi menjelaskan pertama-tama anak harus diajari membaca dan menghafal Al-Quran, kemudian diajari menulis, ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Dalam mengajarkan Al-Quran ini, anak juga tidak boleh dibiarkan berpindah dari surat ke surat yang lainnya sebelum ia hafal dengan i'rab dan tulisannya. Metode hafalan yang diajukan oleh Al-Qabisi itu sesungguhnya didasarkan pada pemahaman sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang menghafal Al-Quran yang diumpamakan oleh Nabi dengan perumpamaan Al-Quran seperti unta yang diikat dengan tali. Jika pemiliknya mengokohkan ikatannya, unta itu akan terikat erat, dan jika ia melepaskan tali ikatannya, maka ia akan pergi. Atas dasar hadis tersebut, Al-Qabisi menyatakan sesungguhnya Rasulullah telah menjelaskan dalam hadisnya tentang cara-cara mengingat yang dapat memantapkan hafalan-hafalan Al-Quran, sehingga beliau tidak perlu belajar secara berulang-ulang. Lebih lanjut, Al-Qabisi menjelaskan bahwa dalam menerapkan metode hafalan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, harus disesuaikan dengan teknik dan waktu yang sangat tepat. Dan menurutnya, waktu yang disediakan dalam mengikuti proses pembelajaran adalah selama seminggu kecuali hari Jumat dan hari Kamis setelah waktu duhur, dan khusus pada Rabu sore dan Kamis pagi sampai waktu duha untuk mendalami Al-Quran, dan selebihnya ba'da duhur dialokasikan untuk mempelajari mata pelajaran pilihan seperti ilmu hitung, syair, dan ilmu nahwu. Dari uraian di atas dapat penulis analisis bahwa adanya penerapan metode dalam satu proses pendidikan di setiap jenjang, baik jenjang dasar maupun perguruan tinggi, harus betul-betul disesuaikan dengan materi pelajaran yang bersangkutan, situasi dan kondisi, serta kemampuan guru yang mengajar. Di samping itu, ada pemahaman dari penulis kalau dalam belajar sesungguhnya harus sistematis, gradual, atau tahap demi tahap. Hal ini sangat nampak pada pemikiran Al-Qabisi yang tidak memperbolehkan seorang mengizinkan anak berpindah dalam belajar Al-Quran sebelum hafal betul. Mengenai adanya pembagian waktu dalam mempelajari ilmu, beranggapan bahwa Al-Qabisi ingin menjelaskan kepada kita bahwa dalam mengkaji sesuatu mestinya harus ada skala prioritas antara pemahaman ilmu satu dengan yang lainnya, sehingga penguasaan ilmu akan lebih maksimal dan tidak terpisah-pisah atau parsial. Dan di samping itu, memang ada indikasi kalau teknik pembagian waktu yang telah diterapkan oleh Al-Qabisi,
yang bertujuan agar proses pembelajaran yang dilaksanakan saat itu tersusun secara sistematis dan juga terjadwal secara rapi serta disiplin, sehingga secara psikologis antara kebutuhan jasmani dan rohani anak peserta didik betul-betul terpenuhi. Demikianlah kisah, metode, dan teknik belajar menurut Al-Qabisi.